Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan 3 bab. Yang pertama bab 15, yaitu analisis data kuantitatif, pengujian hipotesis. Lalu dilanjutkan dengan bab 16, yaitu analisis data kualitatif. Dan yang terakhir bab 17, yaitu laporan penelitian. Kami beranggotakan 4 anggota, yaitu Ahmad Jufri, kedua Muhammad Fadlan Sitil, dan yang ketiga Kaharudin. Presentasi pertama akan dilakukan oleh Ahmad Jufri, lalu dilanjutkan oleh Kaharudin, lalu dilanjutkan oleh saya sendiri, Muhammad Fadlan Sidik. Langsung saja kita dengarkan presentasi yang pertama oleh Ahmad Jufri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang analisis data kuantitatif, yaitu tentang pengujian hipotesis. Baik, di sini sebelum kita melakukan analisis data kuantitatif, di sini kita harus juga mempelajari beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan uji hipotesis, di mana di sini ada 2 tipe, yaitu kesalahan tipe 1, kemudian kesalahan tipe 2. Di sini juga kita akan membahas tentang kekuatan statistik. Nah, teman-teman sekalian, metode deduktif hipotesis membutuhkan hipotesis untuk dapat dibuktikan gitu. Untuk itu itulah mengapa hipotesis 0 ada untuk kemudian ditolak, sehingga kita dapat mendukung hipotesis alternatif yang sudah kita buat begitu. Nah, hipotesis 0 ini dianggap benar sampai ada bukti statistik. Bukti statistiknya seperti apa? Yaitu hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa terjadi hasil yang kebalikannya begitu, atau kesalahannya, atau dengan kata lain bahwa hasilnya ditolak begitu. Nah, bukti statistik yang diperlukan disediakan oleh statistik inferensial, seperti misal analisis regresi atau MANOVA. Nah, statistik inferensial ini membantu kita menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan tentang populasi dari sampel. Nah, kemudian tujuan dari adanya pengujian hipotesis ini adalah tidak lain untuk menunjukkan keakuratan bahwa hipotesis 0 itu dapat ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif. Artinya gini, berdasarkan data sampel, kemudian peneliti dapat menolak hipotesis 0 karena kita menerima hipotesis alternatif dengan tingkat kepercayaan tertentu atau taraf signifikansi atau error yang kita inginkan, atau dalam aplikasi biasanya kita mengenalnya dengan alfa yang kita inginkan itu berapa. Nah, di sini tujuan dari pengujian hipotesis itu adalah adanya keakuratan bahwa hipotesis 0 itu ditolak. Adanya hipotesis 0 itu adalah untuk ditolak. Nah, terkadang dalam menginterpretasikan hasil terjadi kesalahan begitu. Nah, di sini ada 2 jenis kesalahan atau 2 cara di mana kesimpulan itu bisa saja salah begitu. Nah, kesalahan itu diklasifikasikan sebagai kesalahan tipe 1, kemudian kesalahan tipe 2. Seperti apa kesalahan tipe 1? Nah, kesalahan tipe 1 itu juga disebut dengan alfa begitu. Di mana probabilitas menolak hipotesis 0 atau menerima HA, padahal sebenarnya hipotesis tersebut benar atau yang benar menerima H0 gitu. Nah, kesalahan tipe 1 ini juga dikenal sebagai tingkat signifikansi, di mana ditentukan oleh peneliti. Nah, tingkat signifikansi dalam penelitian bisnis yang umum itu adalah 5% atau 0,05 atau 1% atau 0,01 begitu. Nah, kemudian untuk kesalahan tipe 2 ini juga disebut dengan sebagai beta gitu. Kesalahan tipe 2 disebut juga sebagai beta. Nah, kesalahan tipe 2 ini adalah kemungkinan gagal untuk menolak hipotesis 0. Artinya kita menerima H0 gitu.
karena ada hipotesis alternatif yang benar gitu. Artinya yang benar seharusnya itu menerima HA gitu. Kemudian probabilitas kesalahan tipe 2 ini berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan tipe 1. Artinya semakin kecil risiko salah satu jenis kesalahan ini, semakin tinggi risiko jenis kesalahan lainnya begitu. Nah, di sini selain ada kesalahan tipe 1 kemudian kesalahan tipe 2, ada konsep penting yang harus kita pahami dalam pengujian hipotesis, yaitu tentang kekuatan statistik. Nah, kekuatan statistik ini adalah probabilitas atau kemungkinan untuk menolak hipotesis 0 dengan benar gitu. Nah, kekuatan statistik ini biasanya bergantung pada alfa, kemudian adanya ukuran efek, kemudian yang terakhir yaitu ukuran sampel. Apa yang dimaksud alfa? Alfa itu adalah kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam pengujian. Nah, jika alfa mendekati 0, misalnya jika alfa bergerak dari 5% ke 1%, maka kemungkinan untuk menemukan pengaruh ketika ada pengaruh akan semakin menurun begitu. Artinya semakin rendah nilai dari alfa, yaitu semakin dekat alfa bergerak ke 0, maka semakin rendah kekuatan statistik. Semakin tinggi alfa, maka semakin tinggi kekuatan statistik begitu. Kemudian yang kedua, kekuatan statistik itu bergantung pada ukuran efek. Nah, ukuran efek itu adalah ukuran perbedaan atau kekuatan suatu hubungan dalam populasi. Artinya perbedaan besar atau hubungan yang kuat dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil atau adanya kesamaan dalam hubungan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu bergantung pada ukuran sampel. Pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampel menghasilkan lebih banyak kekuatan. Kenapa? Karena peningkatan ukuran sampel menghasilkan perkiraan parameter yang lebih akurat. Nah, dengan begitu, peningkatan ukuran sampel tersebut mengarah pada kemungkinan yang lebih tinggi untuk menemukan apa yang kita cari gitu. Namun meningkatkan ukuran sampel itu juga dapat menyebabkan terlalu banyak kekuatan, karena efek yang sangat kecil akan dianggap signifikan secara statistik begitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kita harus bisa memilih teknik statistik yang tepat begitu. Setelah kita menentukan hipotesis 0, kemudian hipotesis alternatifnya seperti apa, nah kemudian kita harus bisa memilih teknik statistik yang tepat. Nah, pilihan teknik statistik yang tepat itu sangat bergantung pada jumlah variabel, baik itu independen ataupun dependen yang kita teliti, dan skala pengukuran baik itu metrik ataupun non metrik pada variabel kita. Kemudian aspek lain yang berperan adalah apakah asumsi uji parametrik itu terpenuhi dan ukuran sampel kita. Jadi dalam menentukan teknik statistik yang tepat, kita itu harus memperhatikan jumlah variabel yang kita gunakan, kemudian skala pengukurannya baik itu metrik ataupun parametrik, kemudian ada juga tentang ukuran sampel begitu. Nah, teknik statistik di sini ada teknik statistik univariat, kemudian ada multivariat. Nah, teknik statistik univariat ini digunakan saat kita ingin meneliti hubungan dua variabel. Misalnya, jika kita ingin menguji pengaruh jenis kelamin terhadap jumlah permen yang dimakan siswa per minggu, maka kondisi ini dapat menggunakan statistik univariat. Nah, kemudian sebaliknya, jika kita tertarik dengan hubungan antara banyak variabel, maka kondisi ini memerlukan teknik statistik multivariat. Pengujian univariat atau multivariat yang sesuai sangat bergantung pada skala pengukuran yang kita gunakan begitu. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa teknik statistik yang tepat itu bergantung pada jumlah variabel yang kita gunakan. Kalau kita hanya ingin menguji dua variabel antara independen kemudian dependen, maka yang kita gunakan adalah teknik statistik univariat. Kemudian jika kita ingin menguji banyak variabel, kita menggunakan teknik multivariat begitu. Kemudian selain teknik tersebut ada juga
analisis chi-square atau chi-square gitu yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang menguji hipotesis min tunggal. Min ini artinya rata-rata ya. Menguji hipotesis yang memiliki rata-rata tunggal. Nah, di sini disebut dengan uji tes satu sampel. Nah, uji tes satu sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa min populasi di mana sampel diambil sama dengan standar perbandingannya begitu. Nah, setelah kita menghitung tes statistik, barulah kita dapat membandingkan antara t-value dengan t-tabel dengan n-1 derajat kebebasan untuk menentukan apakah tes statistik mencapai ambang signifikansi statistik. Nah, ketika tes statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang kita uji begitu. Oke, poin selanjutnya adalah tentang menguji dua hipotesis yang memiliki dua rata-rata yang berhubungan begitu. Nah, kita juga bisa melakukan uji T itu pada sampel yang berpasangan, artinya dua itu, untuk mengetahui perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sudah adanya treatment atau perlakuan. Nah, kita menggunakan uji tes sampel berpasangan itu untuk menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan nilainya adalah 0, artinya tidak ada perbedaan. Nah, di sini untuk melakukan uji dua hipotesis, menguji hipotesis dua min yang berhubungan atau hipotesis sampel berpasangan begitu, kita bisa melakukan dengan uji Wilcoxon dan uji McNemar. Nah, uji Wilcoxon ini adalah tes uji non parametrik untuk menguji perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait untuk pengukuran berulang pada satu sampel gitu. Nah, uji ini digunakan sebagai alternatif untuk uji tes sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan untuk berdistribusi normal. Kemudian kita bisa menggunakan uji McNemar. Nah, uji McNemar ini adalah metode non parametrik yang digunakan pada data nominal. Nah, uji ini juga menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel ketertarikan adalah dikotomi atau berbeda. Nah, uji ini digunakan terutama dalam studi sebelum dan sesudah untuk menguji efek dalam penelitian eksperimental begitu. Nah, kalau kita sebelumnya itu menguji hipotesis dua min yang berhubungan, sekarang yang tidak berhubungan gitu. Nah, ada banyak contoh ketika kita tertarik untuk mengetahui apakah dua kelompok yang berbeda satu sama lain itu pada variabel ketertarikan yang berskala interval atau berskala rasio. Maka untuk mengetahuinya, menguji perbedaan tersebut adalah dengan uji tes sampel independen yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata dari kedua sampel tersebut untuk kelompok dalam variabel yang dimiliki, yaitu variabel yang nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok, misalnya perokok dan bukan perokok, atau karyawan di departemen pemasaran dan mereka yang di departemen akuntansi, karyawan yang lebih muda atau yang lebih tua gitu, yang kemudian diuji untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok variabel yang nantinya akan diukur pada sebuah selang atau selang waktu atau skala rasio, misalnya tingkat kesejahteraan atau membayar atau tingkat pemahaman. Oke, jika sebelumnya kita menguji dua min saja, sekarang kita menguji hipotesis dari beberapa min. Nah, di sini analisis varians atau ANOVA dapat membantu kita untuk menguji perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua atau lebih kelompok pada variabel independen yang berskala interval atau berskala rasio. Nah, hasil dari ANOVA tersebut atau analisis varian itu nanti akan menunjukkan apakah
rata-rata dari berbagai kelompok yang berbeda secara signifikan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh F statistik, di mana F statistik ini menunjukkan apakah dua varian sampel yang berbeda satu sama lain atau berasal dari populasi yang sama, begitu distribusi F. Sedangkan untuk distribusi F yaitu probabilitas distribusi varian dan kelompok perubahan distribusi dengan perubahan ukuran sampel. Nah, ketika menggunakan banyak t-test yang menggunakan dua kelompok sekaligus, kita dapat menyebabkan masalah karena semakin banyak jumlah t-test yang kita lakukan, maka semakin rendah kepercayaan diri kita terhadap hasil. Nah, artinya ketika kita melakukan banyak uji, nanti akan dihasilkan beberapa perbedaan dalam hasil. Nah, perbedaan dalam hasil yang banyak tersebut akan menyebabkan atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil yang telah kita lakukan. Artinya akan menimbulkan kebingungan dalam diri kita mana hasil yang harus kita pilih dari beberapa uji tersebut, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis regresi, yaitu terdapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Selain daripada itu, koefisien regresi standar itu juga terdapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi dengan variabel dummy dan multikolinearitas. Selanjutnya, uji dan analisis multivariat yang lain. Yang pertama, analisis diskriminan. Yang kedua, regresi logistik. Yang ketiga, analisis conjoint. Yang keempat, ANOVA dua arah. Yang kelima, MANOVA. Dan yang keenam adalah korelasi kanonikal. Data warehousing, yaitu gudang pusat dari semua data. Data mining, yaitu alat strategis untuk mencapai tingkat kecerdasan bisnis yang baru. Selanjutnya, penelitian operasi untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi jenis masalah kompleks tertentu yang dapat dikuantifikasi. Software untuk analisis data, ada Lisrel, ada MATLAB, ada M+, ada Qualtrics, ada SAS atau STAT, ada SPSS, ada SPSS AMOS, ada Stata EVS. Bab 16, analisis data kualitatif. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara: 1. Pengkodean data. Yang kedua, kategorisasi terhadap data. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data melibatkan pengambilan data yang telah kita reduksi dan menampilkan dengan cara yang teratur dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Siddiq. Di sini kita akan bicara soal menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah kegiatan analitis terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Ini adalah inti dari analisis data. Pada titik inilah kita menjawab pertanyaan penelitian kita dengan menentukan apa arti tema yang diidentifikasi. Berikutnya kita bicara soal reliabilitas dan validitas. Penting bahwa kesimpulan yang telah kita tarik diverifikasi dengan satu atau dengan cara yang berbeda. Artinya, kita harus memastikan bahwa kesimpulan yang kita peroleh dari data kualitatif masuk akal, dapat diandalkan dan valid. Reliabilitas dan validitas mempunyai arti yang sedikit berbeda dalam penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Reliabilitas dalam analisis data kualitatif meliputi
dua, yaitu reliabilitas kategori dan reliabilitas interjudge. Reliabilitas kategori tergantung pada kemampuan analisis untuk merumuskan kategori dan menyajikan kepada hakim yang kompeten definisi kategori tersebut, sehingga mereka akan menyetujui item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam kategori dan mana yang tidak. Berikutnya, reliabilitas interjudge dapat didefinisikan sebagai tingkat konsistensi antara pembuat kode yang memproses data yang sama. Ukuran keandalan interjudge yang umum digunakan adalah persentase perjanjian pengkodean dari total jumlah keputusan pengkodean. Sebagai pedoman umum, tingkat kesepakatan pada atau di atas 80% dianggap memuaskan. Berikutnya, kita bicara soal metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama yaitu analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian observasi yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolik dari semua bentuk komunikasi yang direkam. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan sejenisnya. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah besar informasi tekstual dan secara sistematis mengidentifikasi propertinya, seperti adanya kata konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Untuk melakukan analisis isi pada teks dikodekan ke dalam kategori dan kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual dan relasialisis. Pertama, analisis konseptual, menetapkan keberadaan dan frekuensi konsep, seperti kata, tema, atau karakter dalam teks. Kedua, analisis konseptual, menganalisis dan menafsirkan teks dengan mengkodekan teks ke dalam kategori konten yang dapat dikelola. Analisis relasional dibangun di atas analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antar konsep dalam teks. Berikutnya yaitu analisis naratif. Narasi adalah sebuah cerita atau kisah yang melibatkan narasi dari rangkaian peristiwa dalam urutan plot yang terungkap dalam waktu. Analisis naratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh dan meneliti cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri dan implikasinya bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu induksi analitis. Strategi lain yang lebih umum dari analisis data kualitatif adalah induksi analitik. Induksi analitik adalah pendekatan analisis data kualitatif di mana penjelasan universal tentang fenomena dicari dengan pengumpulan data kualitatif sampai tidak ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan penjelasan hipotesis suatu fenomena. Kita masuk ke bab 17. Di sini kita bicara tentang laporan penelitian. Berikutnya kita bicara soal laporan tertulis. Pertama, tujuan dari laporan tertulis. Laporan penelitian dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga bentuk laporan tertulis akan berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Penting untuk mengidentifikasi tujuan laporan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu audiens laporan tertulis. Pengorganisasian laporan, panjangnya, fokus pada detail, penyajian data, dan ilustrasi sebagian akan berfungsi dengan audiens yang dimaksudkan. Surat pengiriman laporan dengan jelas menunjukkan dari mana laporan tersebut dikirim. Ringkasan eksekutif yang ditempatkan di awal akan menawarkan kepada para eksekutif jumlah detail penting yang tepat, biasanya kurang dari 1 halaman. Ini dalam contoh.
Berikutnya yaitu ciri-ciri laporan yang baik. Kejelasan, keringkasan, koherensi, penekanan yang tepat pada aspek-aspek penting, pengaturan paragraf yang bermakna, transisi yang mulus dari satu topik ke topik berikutnya, pilihan kata yang tepat, dan kekhususan adalah semua fitur penting dari sebuah laporan yang baik. Laporan harus sejauh mungkin bebas dari jargon teknis atau statistik kecuali jika kebetulan bersifat teknis atau statistik. Perhatian juga harus diberikan untuk menghilangkan kesalahan tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir yaitu isi laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki halaman judul, ringkasan eksekutif untuk penelitian terapan, atau abstrak dalam kasus penelitian dasar, kata pengantar, daftar isi, dan terkadang selain otorisasi untuk melakukan penelitian. Laporan harus memiliki bagian pengantar yang merinci masalah yang dipelajari, tujuan studi dan pertanyaan penelitian, memberikan beberapa latar belakang tentang apa yang berhubungan dengan pengaturan panggung untuk apa yang diharapkan pembaca di sisa laporan. Berikutnya, kita bicara soal bagian integral dari laporan. Di sini saya tidak mencoba jelaskan satu persatu, saya hanya bacakan poin-poinnya seperti yang tertera di slide ini. Pertama yaitu judul dan halaman judul. Kedua, ringkasan eksekutif atau abstrak. Ketiga, daftar isi. Keempat, daftar isi, gambar, dan materi yang lain. Berikutnya kata pengantar, surat pengesahan, bagian pendahuluan, bagian utama laporan, bagian akhir laporan, referensi, dan ditutup dengan lampiran. Yang terakhir kita bicara soal presentasi. Kita bagi menjadi 5 di sini. Pertama yaitu menentukan isi presentasi. Karena banyak materi yang harus dicakup dalam mungkin presentasi 20 menit, menjadi penting untuk menentukan dan memutuskan poin yang akan difokuskan dan pentingnya diberikan kepada masing-masing. Mengingat bahwa pendengar hanya menyerap sebagian kecil dari semua yang dia dengar, penting untuk menentukan apa yang presenter ingin perdengarkan dan tinggalkan, dan kemudian mengatur presentasi sesuai dengan itu. Berikutnya yaitu alat bantu visual. Grafik, bagan, dan tabel membantu menyampaikan poin-poin yang ingin dibuat lebih cepat dan lebih efektif. Sesuai dengan pepatah bahwa sebuah gambar bermakna ribuan kata. Alat bantu visual memberikan rangsangan sensorik menawan yang mempertahankan perhatian penonton. Slide, flip chart, dan materi handout juga membantu audiens untuk dengan mudah mengikuti poin-poin fokus pembicaraan. Pemilihan mode presentasi visual tertentu akan bergantung antara lain pada ukuran ruangan, ketersediaan layar yang baik untuk proyeksi, dan kendala biaya untuk mengembangkan visual yang canggih. Berikutnya itu presenter. Presentasi yang efektif juga merupakan fungsi dari bagaimana presenter tanpa tekanan. Pembicara harus menjalin kontak mata dengan audiens, berbicara dengan suara dan mudah dimengerti, peka terhadap reaksi nonverbal audiens, kepatuhan yang ketat pada kerangka waktu dan konsentrasi pada poin-poin menarik bagi audiens adalah aspek penting dalam presentasi. Berikutnya yaitu presentasi itu sendiri. Pidato pembukaan mengatur panggung untuk memukau perhatian penonton. Aspek-aspek tertentu seperti masalah yang diteliti, temuan kesimpulan yang diambil, rekomendasi yang dibuat, dan implementasinya seperti disebutkan sebelumnya merupakan aspek penting dari presentasi. Pembicara harus menyampaikan poin ini setidaknya 3 kali. Sekali di awal, sekali lagi ketika masing-masing area ini dicakup, dan akhirnya sambil meringkas dan membawa presentasi ke kesimpulan. Yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan. Penelitian yang terkonsentrasi dan berkelanjutan pada topik penelitian selama periode waktu yang cukup lama
tidak dapat disangkal membuat presenter lebih berpengetahuan tentang proyek daripada siapapun di antara audiens. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menangani pertanyaan dari para anggota dengan percaya diri dan tenang. Penting juga untuk tidak membela diri saat pertanyaan diajukan yang tampaknya menemukan kesalahan pada beberapa aspek penelitian. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami presentasikan ini bermanfaat untuk kita sebagai akademisi dalam melakukan penelitian yang baik dan benar. Adapun bagi penonton-penonton yang lain, semoga juga mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat terkait dalam metode penelitian. Terakhir, kami ucapkan mohon maaf jika kami melakukan ucapan-ucapan yang tidak berkenan sebelumnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.